beragama dalam inklusivitas Islam dan keberagaman serta tantangan global di perguruan tinggi keagamaan Islam oleh Profesor Dr. Haji Rosyidul Anwar MAG, CASNC, Rektor UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kepadanya disilakan. Sebelum mengawali acara kita dalam memaparkan materi, kami akan membacakan biografi singkat tentang riwayat hidup Profesor Dr. Haji Rosyidul Anwar MAG. Tanggal lahir Kuningan 15 September 1969. Unit kerja Rektorat Jabatan Rektor UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Riwayat pendidikan S1 IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung, S2 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengalaman jabatan beliau: pertama, Dekan Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Wakil Rektor 1 UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dan jabatan terakhir saat ini adalah Rektor UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Yang saya hormati Bapak Ketua Badan Pelaksana Hadiah Yayasan Kartika Jaya, Bapak Rektor Pengelolaan Pengelolaan Sebelah Mati, jadi teman sama-sama dalam 2016 tadi satu kelompok. Saya beberapa kali berganti dengan kodam dan asik ya, karena punya latar belakang militer. Yang saya hormati Ketua SDMI Siliwangi, para pembantu ketua, khusus di beliau saya Profesor Dr. Haji Rosyidul Anwar MSI. Yang saya hormati para ketua jurusan, para dosen dan rekan-rekan para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi, Bandung. Saya mendengar tadi dari pemaparan Pak Ketua bahwa SDAI Siliwangi itu didirikan oleh Pak Adam Sulaiman yang menjadi nama aula ini, dan juga menjadi nama aula di salah satu aula Unpad Abjad Sulaiman. Karena beliau juga salah seorang rektor UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Didirikan tahun 69. Seumuran dengan saya, karena saya 29. Jadi saudara sekalian. 1 tahun lebih muda daripada UIN Bandung, karena UIN Bandung dilakukan tahun 68. Ya, jadi setelah itu mungkin beliau bikin Siliwangi.
Saya senang bisa hadir di sini, walaupun sebelumnya Prof, hari ini ada 3 undangan sekaligus ya. Sebagai koordinator Kompetais ada 3 undangan. Pertama, undangan ke Alul Tajam Kuningan ada wisuda. Sebagaimana biasanya rektor koordinator itu memberikan sambutan. Kemudian salah satu perguruan tinggi swasta di Bogor juga tentu sama mengundang. Dan tentu yang ketiga adalah STAI Siliwangi. Tentu saya akan menjatuhkan pilihan ke STAI Siliwangi. Karena banyak teman-teman saya di sini kawalan ada Jenderal Pak Mukoyo, ada Pak Dr. ada Pak Anas, ada Pak Fitro. Jadi saya ke sekjen saya ada kita di Siliwangi saja. Yang lain diwakilkan oleh para pejabat di Kompetais. Sudah lama saya mengenal STAI Siliwangi, sangat lama. Tetapi ini adalah kehadiran saya pertama kali di STAI Siliwangi, dan saya cukup kagum ya, karena kampusnya besar, gedungnya juga banyak gitu, dan yang lebih kagum lagi aulanya besar. Jadi kalian kalau masuk harus bangga kuliah di aula besar. Tidak semua perguruan tinggi swasta itu punya aula besar. Ya. Tapi swasta ini mungkin uang lebih kuat. Kalau wisuda mahasiswa kita Video kan Pak? menikah. Bisa Menikahnya hilang. Memang saya berharap Bapak Ketua untuk menambah jumlah mahasiswa supaya ramai. Kalau di Usiban itu sama di UPI juga sama, ramai sekali seperti di pasar. Dan jumlah mahasiswa UIN Bandung sekarang tentu UPI lebih banyak lagi ya. UIN Bandung sekarang jumlah mahasiswanya yang tercatat sekitar 30.000. Jadi tentu pokoknya sudah tahu sebenarnya ramai. Jadi begitu masuk sini lain-lain. Tapi lain-lain ini juga menguntungkan untuk para mahasiswa karena tidak berbentuk fasilitas. Begitu kan? Tidak berbentuk fasilitas. Bisa nongkrong di mana saja yang kalian mau. Saya lihat tadi mahasiswa ada nongkrong di bawah pohon, ada yang nongkrong. Sorangan-sorangan ada nongkrong. Tapi mohon-mohon kan banyak suasana kampus yang sangat menarik ya. Dan saya tahu dosen-dosen STAI Siliwangi juga bukan kalah-kalah beliau-beliau ini dosen-dosen terbaik dari kampusnya masing-masing. Jadi walaupun kalian misalnya tidak kuliah di UIN Bandung atau di UPI, tapi yang mengajar kalian itu adalah dosen-dosen dari UIN dan dosen-dosen dari UPI. Ya. Yang penting transfer ilmunya. Ya. Kalau situasi kayak di UIN atau ke UPI tinggal main aja. Ya, kami mengundang mahasiswa STAI Siliwangi kalau mau ke kampus UIN Bandung, nanti silakan main ke kampus 2. Di situ ada taman cinta. Taman cinta. Taman cinta itu kolam cinta. Dulu yang rektor sebelumnya berbangun yang bernama Mahmud itu jadi sepak kolam cinta. Kolam cinta itu kalau di muka itu sama seperti
jaga rahmat, seperti jaga rahmat. Tapi bukan untuk berbagai cinta, tidak. Tempat untuk mengembangkan kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada semesta, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada pengetahuan. Jadi di situ biasanya para mahasiswa itu dulu dan berdiskusi. Ya, jadi silakan, bolehlah di sana. Dapat tugas dari dosen di sini, nanti kerjakan tugasnya di sana. Apa-apa, silakan. Supaya tidak menyesuaikan dengan mahasiswa baru, datang ke sananya malam minggu jam 12 malam. Di UPI itu lebih menarik lagi, banyak sekali tempatnya luas-luas, silakan fasilitas terbuka. Perpustakaan tidak ada perpustakaan buku, jadi bagi kita sebenarnya silakan para mahasiswa mana saja bukan ke kampus sekedar melihat-lihat. Dan kami alhamdulillah UIN Bandung di kampus 2 memiliki masjid yang terbesar di Asia Tenggara. Namanya Masjid Al-Jabar. Karena Masjid Al-Jabar itu nempel sekali dengan kampus 2. Hanya dihalangi oleh rel kereta, itu sangat. Maka kalau ada yang di UIN Bandung, masjid itu besar sekali. UIN itu tinggal tunggu detik. Jadi pemerintah untuk ngasih jembatan dari Al-Jabar ke kampus 2 ada nanti terkoneksi antara Al-Jabar dengan kampus 2. Jadi teman-teman mahasiswa silakan ke kampus sambil kemudian pindah ke Masjid Al-Jabar. Ya. Kalau yang dulu Al-Jabar, kalau sudah ya balik lagi ke Al-Jabar. Bapak Ibu sekalian, Bapak para pejabat, dosen, para mahasiswa, ini tampilannya sebenarnya nggak begitu harusnya. Kita tahu kenapa belum berubah. Tema yang diberikan oleh STAI ini keren sekali. Implementasi moderasi beragama dalam inklusivitas Islam, keragaman dan tantangan global PPKN. Ini judul yang sangat bagus. Poin yang utama menurut saya adalah moderasi beragama dan PPKN. Perguruan tinggi keagamaan Islam di Jawa Barat ini kedua terbanyak setelah Jawa Timur. Kita jumlah 174. Banyak ya? Banyak sekali. Rektor UIN Bandung merangkap sebagai koordinator terkait sejauh Barat ada 174. Ya, namanya koordinator berarti sama seperti mengurus ya. Jadi 175 dengan UIN ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Alhamdulillah. Pertanyaan yang disampaikan adalah bagaimana implementasi moderasi beragama untuk 174 perguruan tinggi dan sistem di Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, moderasi beragama ini menjadi istilah itu termasuk pernah kayak istilah moderasi beragama. Benar? Kalau beragama pasti sering dengar. Tapi moderasi beragamanya pernah dengar? Cuk yang tidak dengar, cuk yang belum dengar, kayaknya dua-duanya yang dengar dan tidak dengar sama saja. Nah, moderasi beragama itu mereka mahasiswa apa dulu itu? Ya, belum menjelaskan tentang moderasi beragama saya ingin
beragama itu atau dalam istilah sosiologinya ekstremisme beragama di Jawa Barat itu saya mencatat beberapa informasi. Tentu ini informasi ini agak belakang ya. Saya belum mendapatkan info yang terkini di tahun 2024 ini. Bahkan modal Muslim Society 2010, jadi 18 tahun usia riset ini. Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah di Indonesia yang memiliki angka prosentasenya tinggi berkaitan dengan kekerasan atas nama agama. Jadi kekerasan atas nama agama artinya orang melakukan tindakan kekerasan tapi mengatasnamakan agama. Gitu ya. Misalnya orang bunuh diri atas nama agama atau orang membunuh atas nama agama. Di tanah Sunda dari berbagai peristiwa banyak pelaku teroris berasal dari Jawa Barat. Ini kasus lama ya. Di Cirebon dulu ada bom lain nama bom panci yang menjadikan kanci itu nasibnya seperti itu ya. Ibu-ibu sekarang tidak jarang yang menggunakan panci karena khawatir dibuat menjadi bom. Terus ini nah ini juga sama di 2010, kemudian dari tahun 2011 ya, karena itu sangat lama ya, kalau kita alami saja. Ini tahun 2011 ya, kita sangat berbeda indeks kriminalitas di Jawa Barat 42,6, lulus sama 100. Dibandingkan dengan indeks yang nasional yang 46,2, jadi kita di atas rata-rata Jawa Barat. Ya, data ini sebenarnya apa namanya? Kita tidak menggunakan 100% ya, angka-angka ya. Angka-angka ini hasil riset yang riset itu juga kita belum pernah dikasih tahu seperti apa model penelitiannya riset itu. Tapi kira-kira gambarannya bahwa potensi radikalisme yang ada di Jawa Barat ini ada. Kita tidak mengatakan tinggi tapi ada. Tapi untuk yang Bapak sekalian para mahasiswa, Jawa Barat ini dihuni oleh masyarakat Sunda. Orang Sunda itu memiliki filsafat hidup yang aman, yang damai. Misalnya Sili Asih, Sili Asuh, Sili Asih itu adalah filsafat orang Sunda. Yang sejatinya filsafat ini tidak mungkin melahirkan tindakan kekerasan. Orang Sunda itu sumeh, sopan gak, semah. Itu orang Sunda. Orang Sunda itu mau menolong biasanya tak mau. Jika di atas di bumi, mohon maaf insya Allah. Insya Allah orang Sunda sebenarnya menolak kita ya. Betul gitu ya. Kalian sudah saya boleh. Insya Allah ya. Insya Allah itu sebenarnya menolak. Tapi kalau dia akan, ya mau gitu. Itu positif. Tapi kalau dia menolak, insya Allah artinya kadang-kadang. Saking orang Sunda itu tidak mau menyakiti hati orang lain. Maka para mahasiswa laki-laki yang melakukan tindakan ghosting itu bukan bilang orang Sunda menyakiti hati perempuan itu tidak boleh. Orang Sunda itu kalau memutuskan hati perempuan itu harus dengan cara yang sangat sopan gitu, dengan pendekatan tujuan malam. Apalagi sebelum posting itu, ya. Orang Sunda itu begitu, sampai satu mangkok aja kasar ditawarkan kepada orang yang melihatnya. Yuk ke pasar. Itu serius nggak sih? Serius nggak?
Kemarin seriusnya pasti enggak. Satu mangkok gimana boleh tambahkan satu RT? Itu hanya pasal-pasal saja. Makanya orang yang selain Sunda itu harus paham. Ada apa namanya? Jawa. Jawa. Ada Jawa, ada Sunda. Orang yang selain Sunda itu harus paham dengan ajaran Sunda. Pasti itu bahasa basi, pasti itu benar. Sehingga kalau katakan ayo aku, ini jadi musibah besar. Karena makanannya habis. Jadi kalau orang Sunda itu ada yang menawarkan merit you, itu jangan dianggap serius itu. Itu aja Jawa ya. Nah, kalau untuk menunjukin keseriusan, ya, harus seriusnya apa orang tua perkara. Baik, lanjut. Bapak Ibu sekalian, Jawa Barat ini memiliki jumlah penduduk terbanyak. Provinsi memiliki penduduk terbanyak di Indonesia, lebih dari 50 juta. Lalu kemudian di Jawa Barat ini termasuk provinsi yang memiliki keragaman yang kaya. Semua agama ada di Jawa Barat. Lalu kemudian di Jawa Barat ini juga berbagai organisasi keagamaan Islam ada lengkap. Ada NU, Muhammadiyah, PSI, Anwar dan seterusnya. Seragam. Belum keragaman domisili, ada yang di desa, ada yang di kota, ada yang di kampung, ada yang di kota. Keragaman ini, bagi sekalian, kalau tidak dimanage oleh satu ikatan, maka kemungkinan muncul konflik itu terjadi. Karena konflik menurut analisis sosiologis yang terjadi tidak selamanya itu karena faktor agama. Bahkan orang mengatakan ketika ada seseorang itu melakukan bom bunuh diri, itu tidak selalu faktor utamanya adalah karena motif agama. Motif agama mungkin ada, pengen mati syahid, pengen dapat bidadari, tapi di situ ada irisan-irisan karena dia mungkin persoalan politik, persoalan ketidakpuasan pada pihak-pihak tertentu. Sehingga Jawa Barat Indonesia pada umumnya, apalagi dalam level yang lebih luas Indonesia, keragamannya lebih banyak, lebih variatif. Kalau tidak dengan baik, maka konflik itu akan terbentuk. Dan alhamdulillah kita bangsa Indonesia memiliki rekan-rekan yang sampai hari ini kita tetap damai. Insyaallah ada kita punya Pancasila sebagai ideologi negara. Empat pilar kebangsaan yang mempersatukan keragaman itu menjadi satu, sehingga sampai hari ini kita tetap aman damai. Dan kita kalau dengar di Timur Tengah sekarang terjadi konflik sedang menyala di Timur Tengah, Iran, kemudian ya tentu Palestina, Gaza dan sebagainya. Yang itu Cina tidak bisa membayangkan di sana punya rasa damai dan keamanan seperti di Indonesia. Dan kita mau melakukan apa saja di sini, mau pergi ke masjid, bagaimana, mau kuliah, tidak ada identitas apa-apa. Kalau sampai yang menghalangi kita kuliah itu, kalau nggak males, nggak punya ongkos, obat benar-benar dosen. Karena dosen itu kalau baik gitu ya, jadi nggak mau hamil. Selain itu nggak ada komunikasi. Alhamdulillah. Tapi secara umum Indonesia ini damai dan dan kita harus bersyukur. Nah ini antara konflik yang kemungkinan terjadi, terutama diri yang lain salah. Ini
terus lain. Bagaimana kalau yang memiliki terus kalian itu dua organisasi yang besar? Itu akan mungkin akan terjadi konflik. Lalu kemudian teologi penafsiran terhadap doktrin agama itu juga memungkinkan orang konflik. Kita tahu bahwa Islam memiliki sejarah sisi yang dalam ketika terjadi konflik-konflik karena pemahaman agama. Dulu misalnya Ahmad bin Hanbal itu pernah mengalami intimidasi dari kekuasaan karena persoalan ideologi, penafsiran terhadap agama. Bahkan tokoh-tokoh sufi seperti Al-Halal pernah dibunuh juga karena persoalan otoritas penafsiran. Lalu kemudian perang agama karena rasialisme, radikalisme, senjata kekerasan juga akan menimbulkan konflik. Arogansi budaya tertentu merasa lebih tinggi daripada yang lain, terjadi konflik. Dulu misalnya di Indonesia bagian timur ada konflik antara suku Madura dengan suku Dayak, karena itu arogansi budaya. Kalau dihapus kira-kira akan konfliknya apa ya? Tentu kalau kampus spektrumnya lebih kecil ya. Tapi akan konflik kampus sangat mungkin. Misalnya ketidakadilan dosen dalam memberikan nilai bisa menjadi akal. Kenapa mahasiswa yang setiap hari kuliah nilainya itu lebih kecil daripada mahasiswa yang kuliah di jarang? Itu bisa menimbulkan konflik. Tapi kalau di SNM tidak ada saya akan proporsional. Karena absen itu menjadi bagian dari kriteria penilaian. Atau mungkin konflik itu yang terjadi karena ketidaknyamanan. Konflik dalam kampus juga sebenarnya tidak harus menggunakan bom, tidak harus ya. Dalam bentuk-bentuk kecil seperti demo segala macam itu mungkin bisa. Untuk skalanya itu tidak bisa kita katakan sebagai radikalisme. Baik. Lanjut saja. Ini Pak Ibu mungkin lanjut saja. Supaya diskusi depannya. Ya, lanjut. Oke. Bapak sekalian, dulu moderasi beragama ini adalah satu terminologi yang diperkenalkan oleh negara. Dalam hal ini Kementerian Agama, bahkan sudah masuk kepada RPJM. Rencana pemerintah jangka panjang. Dan menengah itu istilah moderasi beragama itu diperkenalkan. Maka pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, moderasi beragama itu masuk dalam dokumen-dokumen negara, khususnya di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama menjadi prioritas. Sebelum moderasi beragama, dulu ada istilah Islam moderat. Islam moderat atau moderasi Islam. Tapi kemudian orang tidak setuju dengan istilah moderat Islam moderat. Karena Islam itu memang tidak moderat. Mana ada yang Islam yang tidak moderat? Semuanya moderat. Maka kemudian orang merubahnya tidak lagi Islam moderat, tetapi menjadi konsentrasi beragama. Yang dimoderatkan itu bukan agamanya, tapi beragama. Antara agama dan beragama itu dua hal yang berbeda. Kalau agama itu doktrin ajaran, Islam mengajarkan tentang berbuat baik kepada orang lain. Islam mengajarkan berbaik kepada tetangga. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yu'min bil itu ajaran. Tetapi implementasi kita akan sendiri
Itu namanya beragama. Jadi beda antara agama dengan beragama. Maka yang diperlukan oleh kita ini bukan Islamnya, tetapi cara kita beragama. Islam itu sudah berat, sangat berat. Tapi bagaimana mengimplementasikan ajaran dalam kehidupan sehari-hari itu namanya beragama. Oke? Jangan yang bukan orang Islam tapi dia pelit. Ya beda. Ketika dia bukan menunjukkan ajaran Islam, itu menunjukkan cara beragama. Begitu ya. Proses ini pelit. Saya semua. Ya memang kualitasnya itu. Karena kualitas itu istilahnya bukan berarti dosanya tidak melaksanakan ajaran agama. Beda ini kasusnya ya. Beda kasusnya. Secara proporsional itu. Jadi antara agama dengan agama dua hal yang berbeda. Sering kita ditanya, kenapa cara hidup orang-orang yang ada di barat, yang notabene muslim, itu hidupnya lebih disiplin, lebih rapi, lebih indah daripada misalnya beberapa negara yang notabene mempunyai label Islam. Karena dulu Hakim Akselat itu pernah mengatakan limanya ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa Islam maju? Islam terbelakang negara-negara yang lainnya. Atau Abdul mengatakan saya menemukan Islam di negara Prancis. Saya menemukan Islam di negara Barat, tapi saya tidak menemukan di negara saya, negara Mesir begitu. Pada beberapa bulan yang lalu saya diundang atau diikutsertakan oleh Kementerian Agama untuk delegasi Kementerian Agama mengunjungi negara Ethiopia. Sudah pernah dengar Ethiopia ya? Yang dulu pada tahun 1998 Iwan Fals pernah bercerita dalam lagunya Ethiopia. Bayangkan kita Ethiopia itu apa sih? Kering gitu ya, nggak ada air, boro-boro cendol, cair deh itu gambaran Ibu Fals tahun 98. Tapi sekarang sekalian tahun 2024 Ethiopia itu ternyata luar biasa. Saya diajak ke satu tempat yang namanya Al-Bamir itu bahasa Ethiopia itu campuran dari Arab, Al-Bamir, Pakul, jadi Al-Bamir. Di situ ada 40 mata air, semuanya jernih dan semuanya bisa langsung diminum. Luar biasa. Itu Ethiopia. Ekonominya sekarang sudah maju. Tetapi yang saya salut di Ethiopia, maaf sekali ya, saya tidak pernah menemukan mereka itu merokok di sembarang tempat. Itu takut aja. Ini kenapa ya mereka tidak merokok? Apakah ada punya rokok atau gimana? Bersih Pak. Itu Ethiopia. Kalau urusan rokok, tapi tentu urusan yang lain kita bisa berkati. Jangan bandingkan apalagi dengan Jepang atau saudara-saudara lainnya. Ya sesungguhnya itu semua harus dimiliki oleh orang Islam. Disiplin, kemudian amanah, ada bahkan yang bilang balik lagi. Jadi sekali lagi antara agama dengan praktek agama itu berbeda. Moderasi beragama adalah memoderasikan cara orang itu beragama. Karena orang beragama itu bisa ada dua kemungkinan. Pertama beragama secara moderat, kedua beragama secara ekstrim. Contoh ini, puasa. Puasa itu kapan? Imsak mulai subuh. Buka ke maghrib gitu kan.
Ini kalau beragama Islam saya pengen apa saya buka, maka saya buka Nabi Isa. Itu ekstrim. Apa misalnya nanti hanya ke 12 orang, itu berlebih. Apa misalnya apa namanya cara orang sholat sampai dia harus sampai tidak Allah selalu tetap aja dia sholat. Itu beragama secara ekstrim. Sampai sudah mungkin bincang kepada Allah. Ketika satu hari ketika Rasulullah itu memperhatikan Aisyah, istri beliau tercinta, sholat sambil memegang tali. Kata Rasulullah, kenapa pegang tali? Saya sudah lalu. Ya Rasulullah, Allah sudah dulu. Sama seperti gambaran dalam 3 hadis 3 orang yang kita masuk. Cara orang beragama secara ekstrim. Mereka bertiga bertanya kepada, jadi para sahabat itu kalau mau mengetahui kepribadian beliau yang sifatnya private itu nanya ke siapa? Ibu, kalau pengen tahu kepribadian apa di rumah seperti apa, bapak ketua kita, ketua esensial, di rumahnya ngapain aja? Kira-kira nanya ke siapa? Ya, istrinya ya. Nanya ke istrinya itu bapak kalau di rumah ngapain aja gitu. Apa suka pakai jas dulu, suka mungkin pakai sarung juga, pakai apa? Nanya kan, istri kadang menceritakan hal-hal yang sifatnya di dalam rumah yang kemungkinan atau kan nggak pernah menceritakan itu. Nah jadi para sahabat itu kalau bertanya tentang apa yang kita masuk rumahnya kepada istrinya. Nah, jadi boleh bertanya, Aisyah Rasulullah itu bagaimana kalau di rumah? Kata mereka, Rasulullah itu kalau di rumah kalau malam seperti tidak tidur, bangun saja. Kalau siang seperti tidak pernah berbuka puasa terus, begitu. Sampai akhirnya yang 3 orang itu semua mengatakan, demi Allah, saya tidak akan menikah. Karena kenapa? Menikah itu, karena menikah itu masih menanggung malam hari. Malam hari itu akan mengganggu. Jadi dia tidak bisa melakukan sholat semalam seperti Rasulullah. Jadi nggak mau menikah. Yang kedua, saya tidak mau buka puasa terus. Itu ibadah terus. Kata Rasulullah bukan cara itu beragama. Anda punya hak tidur. Anda punya hak untuk menikah. Nikah kalau ada pasangannya. Kawin pula masih dulu. Izin ikatan jomblo Indonesia. Itu beragama secara berlebih, secara ekstrim. Apalagi ekstremitasnya lebih lagi ya, lebih keras lagi. Menganggap orang yang berbeda itu sebagai satu kesalahan. Jadi orang yang beragama secara ekstrim itu memandang kebenaran itu tetap putih. Kalau nggak benar dia salah. Kalau nggak salah yang benar. Kalau saya yang benar itu yang salah. Padahal dalam praktek keagamaan, keragaman itu tidak bisa ditolak. Betul kan? Misalnya orang cara mempraktekkan sholat itu berbeda, beberapa sisi berbeda. Ada yang pakai usul, ada yang tidak. Kalau Anda tidak melakukan usul, apa yang usul itu salah? Atau kayak kalau saya pakai usul, apa yang usul itu salah? Kalau orang memahaminya hitam putih, katakan kata saya usul yang itu salah. Kalau kemudian hitam putih ini diterapkan menjadi perbedaan, tapi bid'ah menurut. Nah itu menurut saya cara beragama yang hitam putih yang cenderung tidak beragama. Oke, jadi itu sekali lagi yang menerapkan itu agama beragama yang menerapkan itu beragama yang yang ini bukan yang teman-teman saya
Kita tahu. Jadi ngasih tunjangan jangan terlalu harus moderat, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu tengah-tengah. Jangan terlalu cantik. Kalau terlalu cantik, berarti laki-lakinya terlalu cemburu. Ya, istri ketemu dengan tukang sayur cemburu, ketemu dengan tukang listrik cemburu, karena istrinya terlalu cantik. Jangan juga terlalu tidak cantik. Kemana-mana ada dibawa ke undangan teman-teman. Tapi yang tengah-tengah saja. Kalau tengah-tengah saja aman semua. Nah, beragama secara moderat. Jadi beragama yang berada di posisi tengah, tidak berlebihan. Puasa kata Rasulullah yang Allah jangan karena ini berubah. Satu tidak kalau terlalu makro. Tadi yang mengatakan saja atau seimbang. Ya beragamanya masyarakat sudah kayak gini, ramah, gitu. Mendengar orang masyarakat itu masjid, pemahamannya beragam, iya sudah. Saya pernah bertanya ya waktu kita tahu pergi ke Eropa atau negara salah satu hal yang tidak boleh ditanyakan adalah kamu agamanya apa? Tidak bisa ditanyakan. Kenapa? Karena agama itu adalah private. Jadi mereka juga tidak peduli yang pertamanya itu dulu mau agamanya kayak apa, tidak peduli mereka itu terlalu berlebihan. Jadi tidak ada konflik atas nama pendudukan dia semua, mereka juga peduli. Bahkan umur sudah berada mau dengan guru dari jauh, dan mereka merupakan itu subir. Kalau cuci kue, mana guru Inggris itu dijawab. Jadi memang itu termasuk perangkat tidak boleh. Nah, itu kan biasa. Yusma sama kan itu mana boleh. Karena itu akan dijawab dan apa cerita itu jadi kalau tidak jadi di sana private itu ya. Kalau di Indonesia ini kan kita punya kebiasaan kepo, itu biasa orang itu kepo. Jadi pengen tahu aja kayak gitu ya. Termasuk pengen tahu cara mereka tapi jangan lupa Seraus. Lanjut. Nah sekarang kalau bicara agama dalam nomenklatur yang digunakan oleh Kementerian Agama, apa sih yang dikatakan kalau orang itu beragamanya moderat? Ini sudah dirumuskan oleh Kementerian Agama. Ciri orang yang moderat beragama satu, komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan, punya komitmen kebangsaan yang tinggi. Dia mengakui ini Pancasila sebagai ideologi negara. Dan Pancasila itu tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis sejarah. Mengakui kebenaran Islam. Itu ciri moderat. Dia tetap hormat ketika kepada bendera. Sama putih. Hormat enggak? Hormat enggak? Jadi masih boleh saya sini lagi hormat enggak? Karena ada yang mengatakan enggak boleh hormat karena hormat kepada bendera artinya muslim. Kenapa muslim? Hormat kepada selain Allah. Hormat kepada selain muslim. Begitu. Berarti orang muslim itu kalau kepada orang sepuh itu
musik. Beda. Tadi dalam arti amalan dengan memuliakan Allah sebagai hamba. Ada yang berlaku. Yang kedua, toleransi. Toleransi itu artinya menghormati keagamaan. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, yang namanya dunia kamu ada dunia menghargai keagamaan. Maka ciri-ciri dosen yang profesional itu dalam yang hadir itu suka dijelaskan. Adalah dosen yang ketika dikritik oleh mahasiswa dia tak marah. Kalian punya kesempatan itu marah kan? Ada nggak? Nggak ada. Saya ini sudah selesai kuliah. Semester 1 lagi. Itu ciri-ciri dosennya. Pada ujung Asyafi mungkin benar, tapi yang mungkin benar. Imam Syafi'i punya perbedaan dengan gurunya. Abu Yahya ketika dia datang ke tempat fakultas beliau duduk, walaupun sebelumnya Abu Yahya tidak duduk, kan menghormati. Jadi toleransi itu menghargai keragaman, menghargai perbedaan kata, harus kita. Dan konon katanya menurut pakar pendidikan, budaya toleransi itu harus ditanamkan kepada anak-anak kita waktu masih balita di rumah. Jadi jangan membiarkan anak itu mengikuti semua instruksi, tapi dia beragam, silakan dia untuk memilih. Karena ketika anak itu diberikan pilihan, itu sudah sedang pembelajaran bagaimana dia menanamkan toleransi. Jadi toleransi adalah ciri-ciri sikap toleransi berbeda. Melihat perbedaan, baik dalam agama atau berbeda dalam agama, kemudian kita mempunyai jiwa yang luas. Menghormati keragaman itu salah satu indikator dan moderasi. Tapi kalau misalnya melihat perbedaan itu merasa marah, bahkan meningkatkan satu aksi kekerasan, itu ciri-ciri perdagangan yang tidak benar. Yang ketiga, anti kekerasan. Anti kekerasan. Segalanya bisa diselesaikan secara lunak. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhamaa'u bainahum. Itu Rasulullah. Asyidda'u 'alal kufar ruhamaa'u bainahum. Ketika sedang dalam perang, ya harus asyidda, masa peperangan menjadi lunak. Kamu besok mau sampai apa? Siap-siap. Aku ketika menghadap apa? Saya berdoa, nggak bisa ya, kita diskusi dulu. Ya, oke, aja. Tapi Muhammad baik. Segala persoalan yang ada di kampus perlu diselesaikan secara kekerasan. Tapi dengan Muhammad, dengan prosedur yang dimiliki. Yang keempat, yang terakhir, ciri moderasi agama adalah karena dia terhadap tradisi. Tradisi lokal, apalagi di Sunda itu tradisi lokal banyak sekali. Betul ya? Orang menikah yang tradisi lokal Sunda ada saja. Ini mulai sawit, beas dan permen, sampai ada permen dan uang puluhan ribu dan ratusan ribu. Ada yang ratusan ribu?
jumlahnya 100.000 dipecah menjadi 200-an, 2.000. Atau kemudian meninjau kalau macam budaya itu budaya lokal. Kalau kita jadi moderasi, menerima itu tidak harus menggunakan, tapi menerima itu bahagia. Tapi dalam analisis yang sudah dilakukan oleh para peneliti, orang-orang muda, tradisi yang dimiliki oleh masyarakat sesungguhnya punya makna filosofi sendiri. Betul ya? Dulu kalau orang tua mengatakan, bidang perawat, telinga biru, bina pantok, karena semuanya, nah, basic contoh, jodoh. Coba dilakukan penelitian oleh rekan-rekan mahasiswa, sok biru, bina pantok, jodoh. Tapi sebenarnya mana filosofinya apa? Ayat menolakkan halangan. Ayat biru apa sih? Perawat tidak boleh makan bisa tambun. Itu orang muda di daerah saya di Kuningan. Tidak boleh minum perawat masih makan bisa tambun. Itu apa boleh? Orang bisa rumah. Tapi mana filosofinya adalah apa? Ketakutan. Seorang perempuan itu ketakutan dalam kemodesannya. Ya, kalau kita nggak dibuka, kalau dimakan nggak elok. Tapi kalau dipotong untuk 100, pakai garpu, ya itu barang-barang. Terakhir sebenarnya kita ini menolak semua tradisi, tapi nggak tahu filosofinya. Nggak tahu filosofinya, ternyata setelah digali, ternyata filosofinya. Ciri-ciri orang Sunda atau dakwahnya para wali di Indonesia, mereka itu berdakwah dengan simbol-simbol, wayang dengan simbol. Itulah tradisi. Tapi tentu tradisi yang jelas-jelas tidak bertentangan dengan agama. Nah, kalau tradisinya bertentangan agama, nggak bisa. Jelas-jelas itu muslimkan ya, nggak bisa. Ini memang tradisi-tradisi yang tidak punya nilai-nilai kemusyrikan, bahkan juga ada filosofinya. Misalnya tradisi itu mudah, tradisi itu mungkin tidak semua orang menerima. Tapi tradisi ini harus dihargai, karena tentu punya makna sendiri, punya alasan sendiri. Ini disebut dengan ciri moderasi beragama adalah menghormati pada tradisi. Sesungguhnya makna yang lebih dalam adalah menghormati kepada hasil kreasi orang, hasil berpikir orang. Ini kan saya dengar gedung ini dan juga merupakan hasil kreasi. Saya dapat kagum bagaimana SRI bisa membangun aula yang segini megahnya. Padahal kalau untuk bikin aula itu kan harus bantuan dari pemerintah. Ini tidak. Tapi ini bisa, ini kan hasil berpikir. Kalau kita hasil berpikir dari banyak mungkin dari dan kakaknya nanti kita fatwa nanti dia kasih kelihatan orang tua ya. Jadi 2 lantai ya. Insya Allah. Jadi kalau untuk wisuda ada yang kemudian kurang 4 orang tua, mereka orang tuanya di belakang. Orang tuanya di belakang atau orang tuanya di luar bisa. Tapi ini luar biasa sangat teguh. Baik, lanjut yang ada sekarang ada ini terlalu banyak harus saya jelaskan. Waduh, harusnya gila itu ya. Oke, kita ambil semua. Nah, Bapak-Ibu sekalian, yang ini selain ini perlunya kita menciptakan ekosistem moderasi beragama di kampus. Jadi kampus ini harus menjadi ekosistem untuk moderasi beragama. Ekosistem itu berarti mulai dari pimpinan, sivitas akademika,
pimpinan, dosen, karyawan harus sama-sama punya komitmen untuk mempraktekkan madrasah agama. Itu disebut dengan ekosistem. Oke, lanjut. Lanjut aja. Lanjut. Nah, ini hasil survei ya sekalian. Hasil survei. Tahun 2018, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merinci ada 7 perguruan tinggi negeri yang terpapar radikalisme. Ada 7. Yang jelas bukan STI semua ini. Aman. Karena belum disurvei. Kalau disurvei kan ini 7 perguruan tinggi top di nasional yang terpapar radikalisme itu ada 7 dari 7 perguruan tinggi yang disurvei. Saya boleh mengatakan disurvei. Pada tahun yang sama, Badan Intelijen Negara BIN juga menyebutkan bahwa 39% pelajar di 15 perguruan radikal. 39% hasil survei Al-Farah tahun 2017 menunjukkan bahwa di kalangan mahasiswa terdapat kecenderungan paham dan sikap menjalankan yang berbeda yang ditunjukkan dengan beberapa indikator tandaan, yaitu persentase mahasiswa yang tidak mendukung non tokoh muslim 29,5, mahasiswa yang setuju dengan sistem khilafah 23,5%, dan persentase santri yang setuju dengan khilafah 17,8%. Ini harus diskusi banyak dari orang tapi nanti kan kenapa khilafah itu menjadi ciri dari radikalisme. Khilafah ya, terus kalian karena tadi itu ciri moderasi beragama kan komitmen kepada kebangsaan. Komitmen kebangsaan berarti mengakui sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau khilafah bukan sistem yang diakui oleh negara Indonesia. Maka kalau orang cenderung kepada agama ya tidak. Tapi pertanyaannya adalah khilafah itu sistem yang disebut Islam atau tidak? Ini diskusi. Karena itu hasil ijtihad politik. Al-Quran sendiri tidak pernah menjelaskan bahwa sistem pemerintahan itu khilafah. Karena Al-Quran itu bicara tentang substansi bernegara. Harus bermusyawarah, demokrasi, berpihak kepada masyarakat. Jadi khilafah itu istilah politik yang cocok pada saya. Di Indonesia itu sudah punya sistem pemerintahan sendiri. Ketika orang setuju dengan khilafah, berarti dia tidak toleran atau tidak menghormati. Ini belum disurvei. Jadi dari yang 500 yang ada di sini, dengan 3 indikator itu berapa orang? Kadang-kadang 100% dari sini. Tapi insya Allah tidak. Di sini clear semua. Wajah-wajahnya wajah-wajah berkat. Lalu kemudian Setara Institut 2019 menyebutkan 10 perguruan tinggi negeri ternama terpapar radikalisme. Mana 10 itu? Ini di sini ada undang-undang. Sebenarnya aku saya coret mau diganti dengan STI Siliwangi. Tapi tidak bisa karena di Indonesia. Tahun 2019 tapi kemudian kita sudah dapat tawaran negara. Saya diangkat ke direktur 2023. Saya dikasih berita bahwa potensi radikalisme di kampus hanya ini dan itu sudah diinvestigasi. Insya Allah sekarang kami jadi pertanyaannya ada 3 indikator. Lalu kemudian kita lain menambah ketepatan yang sampaikan 2,34% mahasiswa Indonesia terpapar radikalisme.
sebaik itu. Dan masa itu terpapar itu misalnya kalau dulu kan masih ada HTI masuk ke kampus atau sekarang ya, atau misalnya melalui diskusi kecil lalu kemudian masuk dari luar atau apa namanya, karena sekarang dunia terbuka, dunia global, orang bisa mendapatkan informasi itu dari mana saja dengan dari internet. Internet itu kan internet itu menghubungkan beberapa titik ya. Orang bisa baca konten keagamaan dari mana saja, kemungkinan itu bisa terpapar dari situ atau dari lingkungan tempat. Masuk ke dalam kampus, kemudian di kampus dia perlu melakukan hubungan yang lain, terutama mahasiswa baru yang baru masuk ke dalam kampus. Itu beberapa pintu masuk radikalisme masuk ke dalam kampus. Baik. Sekarang bagaimana implementasi itu dalam segala di kampus, terutama di SDIS, TKIS yang tertutup. Jadi saya terima kasih sudah diingatkan ya, kedua, karena saya sebagai koordinator itu terlalu konsen untuk literasi beragama dan expertise. Kalau di UIN Bandung sudah letak Pak, semua sudah rektornya sudah ikut TOT literasi beragama, rektornya sudah ikut semua, dekan sudah ikut semua, mahasiswa baru pasti ikut. Terus yang sudah, nah yang expertise belum secara maksimal ya. Terima kasih itu saya diingatkan oleh Pak Ketua, jangan hanya menunggu karena PTKI itu yang sama potensi radikalisme itu kemungkinan masuk gitu. Jadi harus menjadi perhatian juga. Jadi ini saya kira ini pertama kali saya menyampaikan materi moderasi beragama di perguruan tinggi swasta di Siliwangi ini. Mitigasi perlu dilakukan oleh kita semua supaya radikalisme itu tidak muncul di kampus. Sebab kalau radikal itu sudah muncul di kampus ini, yang namanya mahasiswa setelah itu menjadi sarjana, menjadi tokoh. Kalau dia masih punya paradigma yang pasti berbahaya, baik kalau dia menjadi pemimpin. Jadi harus dipastikan oleh kita Pak Ketua, semua mahasiswa yang lulus dari SDIS harus bergerak. Harus tanda hukum dan pelaku nanti ketika sidang munakosa ada indikator-indikator pasti pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya dia masih radikal, balikin lagi ke semester 1 mengulangi lagi. Pertama, memasukkan materi moderasi beragama pada kurikulum. Pak Ketua nanti minta satu ya. Kalau di kampus UIN Bandung, muatan moderasi beragama itu masuk ke dalam kurikulum dengan model insersi, dimasukkan nilai-nilai moderasi beragama itu dalam mata kuliah. Kan ada apa di situ ada tujuan pembelajaran segala macam. Jadi kalau itu dimasukkan ke dalam, disisipkan pada mata kuliah. Kalau tidak mau menambah satu mata kuliah moderasi beragama, disisipkan ke dalam, sehingga masih perlu tahu moderasi beragama itu seperti apa. Belajar tentang, atau di sini ada apakah mata kuliah teologi Islam, saya nggak tahu. Kalau di UIN Bandung kan ada teologi Islam, atau misalnya perbandingan fikih, perbandingan agama, atau perbandingan mazhab, itu perlu disisipkan nilai-nilai moderasi beragama. Bahwa perbedaan dalam fikih itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bahwa keragaman dalam beragama itu apa? Keragaman dalam agama itu juga harus dipahami. Agama di Indonesia itu beragam. Selain Islam, kita harus toleran. Toleran itu tidak berarti kemudian kita harus sama dengan mereka. Menghormati keragaman. Kalau di kamar
mulai dari pimpinan ketua dimasukin ke dalam 10 hari latihan menjadi beragama. Nah kalau di sini kalau mau tidak harus 10 hari, hanya sosialisasi moderasi beragama saja. Dan itu yang menyampaikannya harus yang punya sertifikat kalau moderasi beragama. Jadi Bapak, kalau saya tidak punya sertifikat ini, kalau saya diundang untuk kasih moderasi beragama, pasti saya nolak. Karena nanti tidak punya sertifikat untuk menyampaikan moderasi beragama. Karena saya sudah dapat sertifikat itu ya saya sampaikan. Harusnya 10 hari untuk mengetahui secara dalam moderasi beragama seperti apa. Memperkuat bersama untuk memanusiakan manusia, asal toleransi. Saya sangat kagum kepada para ketua perguruan tinggi swasta di Jawa Barat. Saya sering mendengar keluhan-keluhan mereka. Ketika saya diundang menjadi narasumber seminar atau mengasih sambutan sudah, kalau saya itu mengeluh kesahkan tentang jumlah mahasiswa, bukan keluh kesah, bukan keluh kesah ya, apa namanya, diskusi, masa keluh kesah bukan diskusi. Tetapi dengan jumlah keterbatasan itu, beliau-beliau ini bisa mengatakan kampus dengan baik. Itu saya kagum. Kalau saya sebagai rektor, di dunia nggak ada masalah orang negara yang namanya negara itu dari dukung oleh negara. Kalau swasta, ini kan luar biasa, bisa mengelola dengan baik, keren. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba ini SAI akreditasi perguruan tingginya misalnya unggul, ini masih apa? Masih B. Baik. Sangat baik. Bagus, baik sekali. Bagus daripada C. Saya akreditasinya itu bagus daripada tidak ada akreditasi. Saya tidak ada akreditasi lebih bagus, bagus daripada anda tidak mengakui. Kalau mengakui kan kita mengakui, tapi tidak ada yang tidak akreditasi. Kalau tidak ada akreditasi, baik itu KPT maupun produk kalau tidak terakreditasi, tidak boleh mengeluarkan mahasiswa. Mamnu dilarang. Makanya kalau saya diundang wisuda, saya tanya kalau teman-teman di Kopertaris, itu prodinya sudah terakreditasi belum? Kalau belum terakreditasi pasti akan dilarang diundang, karena nggak boleh. Jadi mohon diperhatikan ini akreditasi. Tapi insya Allah saya sudah akan masuk yang aman ya, yang bersih. Karena setiap waktu kita lihat database-nya. Kalau yang merah itu SDA mana itu biasanya dia merah. Merah itu tandanya berbahaya. Berarti prodinya tidak habis masa akreditasinya, tapi dia tidak lulus pertanyaan. Saya salut ya kepada bapak-bapak yang mengelola perguruan tinggi sendiri dengan induk mahasiswa yang beragam. Bahkan ada sebuah perguruan tinggi yang kalau wisuda mudah-mudahan persoalan berbagai persoalan pembiayaan yang belum terlalu. Tapi saya sendiri secara pribadi enggak memiliki perguruan tinggi saya. Tentu saya bisa kerja di perguruan tinggi sehebat bapak-bapak di seperti mereka keren. Jadi kalian harus bangga dengan pimpinan-pimpinan SDI Sidoarjo ini. Tertata, rapi, bagus. Yang belum itu adalah kolamnya berbeda kolam. Kolam air, karena air itu sumber kehidupan. Kalau mahasiswa stres, mau cair stresnya apa gitu. Saya curiga mahasiswa yang sering nongkrong di kolam cinta dengan bangun itu tingkat stresnya berapa persen? Sampai saya nongkrong lagi stres itu, datangnya ke kolam cinta nongkrong aja di bawah dia, dan murid supaya kecil itu bawah berkelas kayak mikir pada aku coba kan
kolam. Jadi saya mengunjungi beberapa kampus di barat, rata-rata dia punya konsep air. Di Malaysia, Universitas Utara Malaysia itu di depan kampus ada pancuran yang besar. Karena memang menurut pakar psikologi itu bisa menenangkan. Dosen-dosen itu kalau sudah setengah 15 ke sana, itu semangat mengajarnya berkurang sekian persen. Maka melihat air itu bisa tambah energi. Di rumah itu pusing. Istri pengen beli daster dari mall-mall itu ya, si kecil pengen ganti anak dari apa? Dia datang ke kampus, kemudian dia kolam hilang rasa stresnya sebentar. Jadi kalau ada space bikin air keluar di mana itu bikin pancuran. Jadi setuju kan? Setuju kan? Untuk nongkrong mahasiswa ya kita air, oh air bisa bikin kalor di barat nggak sama. Kampus-kampus punya konsep air. Kampus-kampus UIN Bandung, kampus PTKIN sekarang semua rata-rata punya konsep air. Di UIN Palembang dia punya sungai yang mengitari kampusnya. Di UIN Lampung dia punya embung itu kolam beberapa. Kemudian di Jombang juga dia punya sungai. UIN Bandung punya sungai Cinta, punya kolam Cinta. Nah nanti di STX Siliwangi kolam kemesraan. Kalau ada yang bertukar 2 meter beda sama punya kolam. Rata-rata ya, karena kolam air itu bagaimanapun bikin kita sejuk. Bikin kita sejuk. Silakan saja. Lalu kemudian dalam kegiatan pendidikan kepada masyarakat diarahkan dengan melibatkan mungkin nanti Pak Ketua KKN atau dari masyarakat sudah mulai berbaur dengan lintas agama. UIN Bandung sudah biasa KKN merasa beragama. Jadi semua bergabung dengan kampus-kampus yang lain yang multi agama nyampur dalam satu kegiatan untuk menumbuhkan rasa toleransi aja di antara mereka. Gitu ya, supaya jangan menganggap non-muslim itu seperti apa itu. Ih, mau kenapa dia non-muslim? Ini non-muslim apa? Dia kan ramai. Masa mau apa? Friend, di zaman dunia itu agamanya apa? Itu kan bahaya. Itu tindakan ekstrim itu kalau ada orang bercakap itu kan sampai kontrol. Jadi ada banyak apa nih? Emang kalau dia bukan muslim bukan urus? Enggak. Jadi moderasi KKN atau pengabdian masyarakat yang pun dengan komunitas mahasiswa yang non muslim bergabung dalam satu kegiatan itu sangat menanamkan jiwa toleransi dan menghargai keberagaman. Mungkin nanti kalau perlu bisa kita diskusi di kampus ya, seperti apa, karena UIN Bandung sekarang sudah punya pengalaman itu ya. Kita bergabung di KKN Moderasi Beragama di Cibubur kemarin, tahun ini ya, sebelum di Toraja, sebelumnya di Papua juga ada bergabung. Mungkin nanti di kampus tinggi swasta ya, kita gabungkan satu kegiatan KKN bersama semua perguruan tinggi keagamaan Islam di Jawa Barat. KKN bersama mungkin bagus Pak Ketua kalau digagas gitu ya. Jadi nanti KKN bareng-bareng bukan mahasiswa Uniswa dengan mahasiswa Al-Ustadiyah gitu ya. Nanti kita bikin KKN kayaknya bagus. Lalu kemudian dilakukan penelitian kolaboratif oleh penelitian kolaboratif STI, tapi penelitian dengan mahasiswa Bandung ada masalah. Misalnya tentang fenomena keagamaan di Jawa Barat,
konsep merdeka belajar. Merdeka belajar itu di mana mahasiswa diberikan hak 3 semester untuk belajar di luar kampusnya. Cuma sekarang keran Bung Karno belum dibuka untuk perguruan tinggi swasta. Kenapa? Karena baru dibuka keran perguruan tinggi keagamaan negeri saja udah membludak banyak sekali. Kalau dibuka swasta, berarti memang bukan tak boleh, tapi tidak kegerok gitu. Tapi kalian boleh belajar ke harusnya, boleh belajar ke Unisba 1 semester, boleh belajar ke Uninus misalnya, boleh belajar ke mana, selagi itu diatur. Kayaknya kita belum punya komitmen. Nanti saya pikirkan kita bersama ada kerjasama perjanjian untuk mencoba. Misalnya kalau Siliwangi mau mengirim ke mana Musdaria, ya Musdaria nggak bisa kirim supaya takutnya mana pihak sama teman-temannya. Nah supaya tidak berat, maka harus sama. Kalau misalnya saya Siliwangi ngirim 10 sana, ya harus kan 10 juga ke sini. Begitu supaya nggak habis. Kalau Bung Karno mendapat 10, dia mengirim 10. Supaya jumlahnya banyak juga kurang. Lalu memperbanyak ruang dialog antara mahasiswa dan sivitas kampus. Banyak ruang dialog antara mahasiswa dan pimpinan kampus untuk meminimalisir radikalisme. Mahasiswa perlu banyak mendekatkan secara langsung mencari solusi permasalahan sosial dan bangsa. Harus dalam membuat semangat biasanya mahasiswa harus ikut dalam kegiatan-kegiatan pimpinan, apalah biasanya akan muncul keterwakilan dari mahasiswa itu. Dan mungkin sebaiknya juga sebagai perguruan tinggi keagamaan negeri yang lain kita semua merubah moderasi beragama. Kalau memungkinkan, tidak harus rumah dalam satu gedung, satu ruangan. Di sini kan banyak ruangan. Lalu kemudian kasih level buka moderasi beragama. SDAI Siliwangi, gitu ya. Baik untuk rumah masyarakat moderasi beragama, menegakkan rumah amal miskin, rumah jompo, rumah apa lagi? Macam-macam segala rumah sekarang. Di rumah moderasi beragama. Kasih satu ruangan ada ketua di situ ada orang yang tugaskan konsep dalam persoalan moderasi beragama. Memitigasi kemungkinan munculnya api-api radikal di SDAI Siliwangi itu harus dimitigasi. Melakukan pemetaan dan monitoring secara menerus terhadap penyebaran radikal di kampus. Kalau di kampus kan ada satu unit khusus ya, rumah moderasi beragama yang memantau itu. Kalau misalnya ada bibit-bibit itu nggak boleh selesaikan. Namanya rumah moderasi beragama. Ada pengurus dan sudah ada direktur dan bawahnya. Melakukan penguatan spirit nasionalisme di kalangan mahasiswa. Spirit nasionalisme kebangsaan itu perlu. Kalau di Bung Karno ada UKM, kemudian kegiatan mahasiswa dan berbagai masih sedikit sama. Itu cara kita menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Melakukan kerjasama dan sinergitas kemitraan secara intensif dengan lembaga partai. Ada BIN, ini semua mereka terbuka. Kampus-kampus yang beroperasi dengan BNPT itu semua ada lini, ada sama. Tapi jangan diundang-undang, udah ada bekerja sama dengan Bandung, memang beroperasi berapa. Kita tahu, apalagi Abjad Sulaiman ini sama di sini sama dengan Bandung. Jadi saudara kita ini sebenarnya SDAI Siliwangi dengan Bandung beda 10 tahun kemudian. Bandung lebih tua 1 tahun. 56 jadi usianya 5 sama dengan saya usia SDAI Siliwangi 55. Oke,
ini masih bisa saya jelaskan rumit. Yang saya tanya bukan berapa bapak saya serius bikin gambar. Ini yang disebut dengan iceberg analysis U proses. Jadi gini selanjutnya. Nah ini saya jelaskan cara kita memitigasi radikalisme di dalam kampus. Misalnya ada peristiwa yang apa? Ada mahasiswa yang menolak kepada Pancasila, kepada bendera merah putih. Ini tesnya kalau kita suruh upacara mereka Muhammad nih, kalian nih. Kalau senjata tidak ada. Lalu kemudian pola dan tren dimitigasi. Apa yang ada dia dapatkan enggak? Kemudian struktur sistem, ada nggak struktur kampus yang mendukungnya? Ada masih yang sama. Nanti struktur itu ada strukturnya. Kemudian mentalnya, makanya memang dia sudah asalnya itu sudah anti negara. Maka itu kan begini ya, itu. Nah jadi kita petakan masalah, lalu kemudian kita anti-nya ke atas. Nah, jadi misalnya dia otaknya sudah terpapar negara. Sekarang kita bagaimana merubah mentalnya dulu. Diajak diskusi, berdialog, enggak banyak. Dialog diskusi banyak. Ada satu organisasi di Indonesia itu yang khusus dia mencuci otak yang punya paham-paham radikalisme. Jadi dia dikembalikan, otaknya dicuci kembali, dan kemudian menjadi duta generasi agama. Kemarin ada Ibu Nur dan membawa dua mantan yang pernah terpapar radikalisme di berbicara dengan mahasiswa, kenapa dia terpapar dan segala macamnya. Sekarang ada. Jadi ada model mental itu bagaimana kita mencuci otak kembali mahasiswa yang terpapar. Itu harus ada upaya. Ya. Lalu strukturnya dibangun. Bagaimana kita mau menerapkan segala ini? Harus kalau ada struktur pimpinan yang tidak benar, maka dia membuat kekuatan. Itu susah. Strukturnya itu harus dibersihkan. Kemudian menjadi pola dan tren. Nah, kalau sudah menjadi pola dan tren, begitu ada paham radikal itu langsung menolak. Itu sudah antibodinya sudah bagus dan publik harus itu. Jadi begitu ada cium tidak toleran, langsung berani. Nah kalau sebaiknya ya dalam menyelesaikan atau memitigasi ini, kalau ada simbol ya, mungkin kalau ada bacaan toleransi kepada toleransi itu asik dong, asik kok gitu. Kayak begitu sebenarnya penting. Gitu. Kalau tidak harus ditulis di sini, mungkin kata minimal dibangun dalam ruang-ruang dunia maya dalam budaya negara. Jadi mahasiswa yang saya orang tua ya, di Bandung itu kita punya medsos banyak, ada email macam-macam lah. Tapi sekian persen mahasiswa banyak itu lebih senang kepada konten yang disajikan oleh TikTok dengan IG. Dua itu, betul kan? Karena kita senang TikTok kan, ada mahasiswa metek atau di TikTok. Waktu itu di Bandung itu ada kasus dalam sekarang ramai gara-gara TikTok dalam sekarang karena kita baru bangun 3 gedung, infrastrukturnya belum selesai, itu belum dipakai, jadi bikin jalan setapak ramai yang luar biasa. Gara-gara jalan setapak UIN Bandung itu banyak dikunjungi orang-orang yang penasaran. Makanya jalan setapak itu ramai sekali, ini jalan setapak setelah itu balik lagi, jadi sosialisasi secara tidak langsung. Tapi jalan setapak sangat berdana.
Tapi sekarang menjadi jalan empat apa? Lebar sedikit lagi gitu ya. Itu kalau kita membangun medsos, ada apa namanya petugas cybernya di setiap kampus. Kalau di perguruan negeri itu sudah ada petugas cybernya. Dia akan mengamati apa yang dibincangkan oleh mahasiswa di IG. Misalnya topik IG mahasiswa sekarang apa nih? Oh ternyata mahasiswa STS Siliwangi di IG-nya memperbincangkan tentang apa namanya? Tentang kualitas pembelajaran misalnya. Oh berarti kan mitigasinya gampang loh. Atau misalnya yang dibincangkan oleh mahasiswa keinginan untuk punya kolam, ya sudah, tinggal bapak tua menempelkan gambar kolam di mana gitu. Untuk sementara gitu, belum nanti bikin kolam. Insya Allah nanti kalau saya kesini lagi kolamnya sudah ada. Kolam apa tadi? Kolam kemesraan. Mesra dengan ilmu pengetahuan, mesra dengan wisdom, mesra dengan Allah, mesra dengan masyarakat, mesra dengan Allah, itu coba. Benar saya kira sudah sudah jam 12. Saya terima kasih sekali lagi Pak Ketua, Pak Ketua, saya bisa hadir di tempat yang sangat berbahagia, di tempat yang punya sejarah lama, yang punya sejarah penting di Bandung, Pak Jod Sulaiman dan karena pernah menjadi rektor di Bandung. Dan ini pengalaman yang sangat berharga. Dan saya mensupport semua inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Ketua dan seluruh jajarannya dan UIN Bandung siap untuk bersinergi. Mudah-mudahan SRI Siliwangi ke depan akan semakin maju, semakin unggul, semakin banyak yang berminat untuk masuk ke SRI Siliwangi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang benar dan mari kita saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.